Sejak Allah hadirkan anak cucu Adam di muka bumi ini, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Tahu-tahu Nabi bilang, ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku. Bayangkan, ya. Penguasa masyarakat, pemimpin masyarakat, satu. Dan yang kedua, ulama su. Ya. Jadi salah mereka. Mereka kira ulil amri kudu ditaati, ya, tanpa syarat. Sebagaimana ulama, pemuka agama juga begitu. Ya, mereka sangka semua pemuka agama kudu ditaati. Padahal ada ulama khair, ada ulama su. Nah, ini kata Nabi adalah al-a'immatu al-mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Dan hari ini mana yang ada? Pemimpin yang menyesatkan apa ulama yang menyesatkan? Kilahuma maujud, ya kan? Paket hemat. Lengkap dua-duanya ada. Bilang kalau mau yang bagus tuh generasi muda meneladani K-pop. Ajib. Ya kan? Tahu K-pop? K-pop tau nggak? Gitu. Jadi kalau Anda merasa sekarang ini fitnah udah berat, ya kan? Besok makin berat, saudaraku. Ya, bukan nakut-nakutin. Tapi memang begitulah skenario Allah Subhanahu wa taala, karena makin mendekat ke jadwal puncak fitnah muncul. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, la ghairud dajjalu akhwafuni ala ummati. Selain Dajjal ada yang lebih kutakuti menimpa umatku. Bayangkan. Abu Dzar dengar begitu ya bengong lah, kaget lah dia. Kenapa? Karena Abu Dzar juga tahu hadis Nabi yang paling awal yang tadi kita bahas. Sejak Allah hadirkan anak cucu Adam di muka bumi ini, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Tahu-tahu Nabi bilang, ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku. Bayangkan. Ya, maka Abu Dzar langsung nanya, ya Rasulullah, sesuatu yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal itu apa? Nabi jawab, al-a'immatu al-mudillin, para imam yang menyesatkan. Ya, dan ternyata imam yang menyesatkan ini, ya, itu ada dua pengertian. Pengertian pertama, penguasa masyarakat, pemimpin masyarakat, satu. Dan yang kedua, ulama su, ya, ulama yang buruk, lawannya ulama khair, ulama yang baik, ya. Dan ini sejalan dengan surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Catat, ya, nggak ada di slide. Al-Ahzab 66, 67, 68. Apa kata Allah dalam rangkaian ayat ini? Kata Allah ngasih spoiler tentang nasib penghuni neraka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balik di api neraka sama Allah Ta'ala, mereka akan berkata, aduh alangkah baiknya seandainya dahulu di dunia kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasul. Jadi mereka jadi penghuni neraka karena apa? Karena tidak mau taat pada Allah dan tidak mau taat pada Rasul. Tapi pertanyaan berikutnya, apa sebabnya mereka nggak taat pada Allah dan nggak taat pada Rasul? Dijelaskan di ayat berikutnya. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Rabb kami, sungguh di dunia dulu kami telah mentaati para sadatana. Sadatana itu apa? Pemimpin-pemimpin kami. Wa kubara'ana, dan kubara'ana. Ya, kubara'ana itu artinya apa? Para pemuka agama kami. Gitu. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya. Jadi salah mereka. Mereka kira ulil amri kudu ditaati, ya, tanpa syarat. Padahal bersyarat. Ulil amri macam mana yang boleh ditaati, dan ulil amri macam mana yang sepatutnya kita waspadai. Sebagaimana ulama, pemuka agama juga begitu. Ya, mereka sangka semua pemuka agama kudu ditaati. Padahal ada ulama khair, ada ulama su. Nah, ini kata Nabi adalah al-a'immatu al-mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Dan hari ini mana yang ada? Pemimpin yang menyesatkan apa ulama yang menyesatkan? Kilahuma maujud, ya kan? Paket hemat. Lengkap dua-duanya ada. Gitu. Kalau nggak bisa dikatakan di semua negeri hari ini begitu. Ya kan? Kerjasama antara sang pemimpin masyarakat dengan sang pemuka agama yang menyesatkan. Ya bayangkan ulama bilang kalau mau yang bagus tuh generasi muda meneladani K-pop. Ajib. Ya kan? Tahu K-pop? K-pop tahu nggak? K-pop itu penyanyi-penyanyi Korea laki-laki, tapi penampilannya susah dibedakan dengan perempuan. Karena apa? Bejenggot aja kagak.
gitu, klimis, wis. Nah, kata ulama, ya, ulama quote unquote, ya kan, generasi muda Indonesia itu kalau mau maju kudu meneladani yang kayak gitu. Innalillahi na'udzubillahi min dzalik. Cijai pejijai. Gitu. Bagaimana enggak, Pak? Ya kan, laki-laki model mana yang kayak gitu yang harus diteladani, ya kan? Apanya yang mau diteladani? Gitu. Jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi lebih khawatir dengan yang begini. Dan sekarang kita hidup di era seperti itu, era mulkan jabriyah, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, berkolaborasi dengan pemuka agama yang sesat, yang yang buruk, ya. Nah, solusi, sekarang kita masuk bab terakhir, solusi melindungi diri dan keluarga dari fitnah al-Masihud Dajjal. Ada dua solusi, solusi fundamental mendasar dan solusi praktis, ya. Solusi fundamental adalah memastikan kita memiliki iman tauhid yang sidq, yang benar, dan kita istiqomah di atas iman tauhid yang sidq itu. Sedangkan solusi yang praktis ada kiat-kiat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, solusi yang pertama itu dalilnya sebagai berikut. Nabi bersabda, "Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum." Bila mana Dajjal muncul, aku ada di tengah-tengah kalian, cukup aku yang melindungi kalian dari Dajjal. Selesai, biar Nabi yang hadapin. Tapi iyakhruj walastu fiikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslimin. Jika Dajjal itu munculnya saat aku sudah tiada, tidak ada bersama kalian seperti kita sekarang ini, maka setiap individu muslim menjadi pembela yang harus melindungi dirinya masing-masing. Sedangkan Allah Ta'ala menjadi khalifahku, penggantiku atas setiap muslim. Artinya apa? Artinya Nabi kan sekarang nggak ada. Berarti kita harus menjalin koneksi dengan Allah yang sinyalnya kuat. Jangan sinyalnya redup-redup gitu, ya kan, on and off. Itu sinyalnya harus kenceng gitu, ya. 1000 Mbps. Gitu, kalau bisa. Gitu. Kenceng banget, ya kan. Ya, solusinya itu. Al-wala wal bara harus jelas, harus clear, ya. Berlepas diri dari mana harus clear. Wala kepada mana harus clear. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini yang sifatnya fundamental. Yang sifatnya praktikal disebutkan oleh Nabi, satu, doa saat tasyahud akhir setiap kali sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Isi doanya apa? Isi doanya dijelaskan oleh Nabi dalam hadis berikut ini. Idza tasyahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'in. Bila salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari jahatnya, buruknya fitnah al-Masihud Dajjal. Itu kiat pertama. Jadi pastikan Anda setiap sholat, sebelum salam kanan salam kiri, baca doa ini, ya. Karena nggak tahu, mana tahu kalau kita dipanjangkan umur harus berjumpa dengan Dajjal. Pingin sih kagak, tetapi kalau memang Allah takdirkan bagaimana? Maka dari sekarang sudah harus kita hidupkan doa ini. Yang kedua, bersembunyi atau menghindar berjumpa dengan Dajjal, ya. Hadisnya, man sami'a bid dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar tentang Dajjal, mendekat ke negerinya, ke kampungnya, hendaknya dia berupaya menjauhkan diri darinya. Sebab demi Allah, sesungguhnya ada orang yang mendekati Dajjal sedangkan dia kira Dajjal itu mukmin, orang beriman. Kemudian ketika dia sudah di hadapan Dajjal, dia menjadi pengikutnya karena hebatnya syubuhat, tipu daya, sihir yang ditimbulkan oleh Dajjal. Contohnya siapa ya? Orang Arab tadi yang ditantang sama Dajjal. Apa pendapatmu kalau aku bisa hadirkan ayah ibumu yang sudah mati di hadapan ini? Apakah kamu percaya aku ini Rabbmu? Iya, gitu. Benar muncul. Tapi yang muncul kan bukan ayah ibunya. Gitu, ya. Nah, jadi menjauh dari Dajjal. Jangan punya rasa penasaran pingin ketemu Dajjal, ya. Jangan, ya. Yang ketiga, menghafalkan 10 ayat awal suratul kahfi. Boleh 10 ayat awal, boleh 10 ayat akhir. Dua-duanya ada dalilnya, walaupun di sini dalil yang saya perlihatkan yang awal saja. Man hafidhu asyra ayatin min awwali suratul kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat pertama suratul kahfi, niscaya dia akan terlindungi dari fitnah ad-dajjal. Ya. Siapa yang belum hafal, angkat tangan. Alhamdulillah sudah hafal semua, ya. Mudah-mudahan jujur.
kalau nggak jujur karena malu, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting hafalin. Kenapa? Mumpung Dajjal belum keluar. Kalau Dajjal udah keluar, antum baru mau ngafalin surah Al-Kahfi, wah antum dugem dah, duduk gemeter gitu. Udah nggak mungkin. Sekarang ini kesempatannya ya. Ustadz, ngapain sih mesti dihafalin? Hikmahnya apa sih? Hikmahnya cari sendiri. Lawang sekarang berbagai kitab tafsir udah ada terjemahannya kok, Anda bisa pelajari gitu. Tapi yang penting jangan nyari hikmahnya dulu baru ngafalin. Keburu Dajjal muncul, nggak sempet ngafalin gitu. Hafalin aja udah. Yang penting begitu pesan Nabi, begitu kerjain ya. Jangan pakai berdebat sama Nabi gitu. Kerjain aja yang diperintah. Dan boleh 10 ayat awal, boleh 10 ayat akhir. Syukur-syukur seluruh Al-Kahfi hafal. Masya Allah. Ada lagi dalil mengatakan barang siapa hafal 3 ayat pertama saja dari surat Al-Kahfi, dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal ya. Jadi at least lah, kalau nggak sempat 10 ya 3 deh gitu. Kalau nggak keterlaluan ya. Nah yang terakhir, tinggal di Mekah atau Madinah. Nah ini solusi yang paling besar modalnya ya. Perlu modal gede nih. Kata Nabi, tidak ada negeri di dunia ini melainkan akan dipijak, dilanda, diintervensi, diacak-acak sama Dajjal illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Karena dua kota ini setiap jalan dan lereng bukitnya dijaga oleh barisan para malaikat ya. Jadi kalau memang Anda diizinkan Allah Ta'ala bisa hijrah, bisa pindah ke Mekah atau Madinah ya, dalam rangka untuk melindungi diri dan keluarga dari fitnah Dajjal, silahkan ya, ini termasuk solusi ya. Tapi jangan salah, jangan menyangka kalau sudah tinggal di Mekah dan Madinah sudah fine lah, pastilah aman gitu. Ntar dulu ya, sampai ada hadisnya kok. Nabi bertanya, Yaumul Khalas, wa ma adraka ma Yaumul Khalas, hari pemurnian, hari pembersihan. Apa itu hari pemurnian, hari pembersihan? Nabi ucapkan sampai 3 kali. Para sahabat bertanya, apa itu hari pemurnian ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, Dajjal akan muncul, kemudian dia akan mendaki gunung Uhud. Dari sana dia akan memandang kota Madinah, lalu dia akan bertanya kepada para pengikutnya, tidakkah kalian lihat istana putih itu? Itu masjidnya Ahmad, Masjid Nabawi. Kemudian Dajjal turun dari Bukit Uhud, mendatangi kota Madinah, namun dia dapati setiap jalan kota Madinah sudah ada malaikat penjaga menghunuskan pedangnya. Akhirnya Dajjal mendatangi Sabkhah al-Juruf, tanah tandus di lereng bukit ya, bergaram. Kemudian dia pukul serambi depannya sehingga kota Madinah bergetar gempa 3 kali. Efek dari gempa itu, tidak ada seorang munafik laki-laki maupun perempuan, tidak ada seorang fasik laki-laki maupun perempuan, melainkan akan keluar meninggalkan kota Madinah dengan sukarela untuk menemui Dajjal. Dan itulah yang disebut hari pemurnian, hari pembersihan ya. Jadi bukan soal tinggal di Mekah Madinahnya saja yang penting, tetapi tinggal di situ sambil memastikan iman kita sidq, ya, iman kita benar, bukan imannya orang munafik, bukan imannya orang fasik. Karena orang fasik, orang munafik sekalipun sudah tinggal di Mekah Madinah bisa saja terkecoh oleh Dajjal. Tetap dia bisa tersihir oleh Dajjal. Nah, yang paling akhir slide kita adalah mayoritas pengikut dari Dajjal adalah kaum wanita. Ya. Nabi bersabda, Dajjal akan turun di suatu dataran subur, melewati suatu lembah, dan golongan yang paling banyak keluar untuk menuju kepada Dajjal ialah dari kalangan kaum wanita. Sampai-sampai seorang laki-laki mukmin akan kembali ke rumahnya, menemui istrinya, menemui ibu kandungnya, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibinya, tantenya, untuk mengikat mereka dengan tali, karena khawatir kalau nggak diikat mereka akan keluar menuju Dajjal ya. Jadi Dajjal itu pesonanya sedemikian rupa sehingga kaum wanita yang lemah imannya ya akan terpesona sampai ya meninggalkan suami, meninggalkan ayah, meninggalkan anak laki-lakinya ya kan, demi memenuhi hawa nafsunya mengikuti Dajjal gitu. Kenapa kaum wanita yang banyak menjadi pengikut Dajjal? Karena kaum wanita itu punya kelemahan dibandingkan laki-laki. Kelemahan kaum wanita apa? Lebih mengandalkan perasaan daripada pikiran. Kita laki-laki umumnya ya lebih dominan aspek pikiran kita daripada aspek perasaan kita. Tapi kalau wanita lebih dominan aspek perasaan daripada pikiran. Makanya orang bijak mengatakan kalau seorang laki-laki ngambil keputusan, pertimbangan antara pikiran dan perasaan itu 9:1. 9 pikiran, 1 perasaan.
Tapi kalau seorang wanita ngambil keputusan, itu pertimbangan perasaan dengan pikiran itu 9:1. Perasaannya 9, pertimbangan, pikirannya cuma 1. Gitu. Makanya yang disuruh ngurus anak tuh perempuan, bukan laki-laki. Karena kalau ngurusin anak lebih banyak pikirannya, wah ribet, main pukul aja. Tapi kalau banyak perasaannya, ya kan, dia bisa menahan diri. Ngomelnya kencang, tapi yang penting tuh anak nggak luka. Nah kalau ayah yang ngurusin anak, ya kan, ngomong kagak banyak, tangannya rajin. Gitu. Karena apa? Karena pikiran lebih dominan daripada perasaan. Nggak bisa ngediemin anak, ya apalagi mainnya, main gebak-gebuk gitu, ya kan. Nah, Dajjal ini dia bisa memanipulasi perasaan orang gitu. Nah, perasaan itu, makanya laki-laki yang K-pop gitu, ya kan, sangat potensial dia ngikutin Dajjal, ya kan. Ya, yang melambai, yang flamboyan gitu, ya kan. Yang lebih banyak aspek perasaan daripada pikirannya, ya wajar menjadi pengikut Dajjal. Nah, sedangkan wanita-wanita mukminah itu mereka sudah mampu mengendalikan perasaan mereka, sehingga pikiran mereka dengan ilmu mereka, keimanan mereka, insya Allah akan terpelihara dari fitnah Dajjal. Makanya pastikan anak perempuan kita, istri kita, emak kita, tante kita, ya kan, adalah wanita-wanita mukminah yang aspek perasaannya bisa dikendalikan oleh iman mereka, ya. Dan kita laki-laki lebih-lebih lagi harus menjadi qawwam atas an-nisa, kaum wanita, ya. Saya kira ini yang bisa saya share pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah mukmin yang kalaupun harus ditakdirkan Allah ketemu dengan Dajjal, kita termasuk yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari fitnah Al-Masihud Dajjal itu. Tapi kalau bolehlah kita memohon kepada Allah, nggak pernah harus berjumpa dengan Dajjal. Kalaupun berjumpa dengan Dajjal, mudah-mudahan pada saat kita menjadi pasukan Al-Mahdi menjelang berperang lawan Dajjal, yang pada saat itu dapat bantuan khusus dari langit turunnya Isa alaihissalam. Sehingga urusan Dajjal bukan urusan kita, urusan Isa alaihissalam. Ya, urusan kita ngelawan pasukan Dajjal, yaitu 70.000 Yahudinya. Ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim